Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Statistics 101 ID. Saat ini kita sudah masuk di bagian keempat dari seri pengantar metode statistika. Pada seri kali ini saya akan membahas tentang materi estimasi parameter. Berikut merupakan topik yang akan kita bahas pada sesi kali ini. Ketika teman-teman membuka sebuah situs tentang perkiraan cuaca, ini yang saya buka salah satunya adalah punyanya BMKG ya. Jadi di situs tersebut terdapat informasi berupa suhu, tingkat kelembaban, kecepatan angin, dan lain sebagainya. Angka-angka tersebut merupakan angka perkiraan ya. Jadi angka tersebut belum tentu mewakili kondisi yang sesungguhnya atau belum tentu sesuai dengan nilai yang sesungguhnya. Jadi ketika kita flashback pada materi yang pertama, teman-teman di sini akan tahu tentang populasi dan sampel, di mana karakteristik dari populasi dinamai parameter, sedangkan sampel karakteristiknya itu dinamai dengan statistik. Sehingga kalau kita membahas tentang estimasi parameter, maka fokusan yang akan kita bahas adalah pada statistik. Nah, ketika kita mempelajari statistik ya, atau karakteristik dari sebuah sampel, maka terdapat yang namanya sebuah distribusi. Nah, distribusi tersebut merupakan distribusi sampling. Jadi, distribusi peluang dari statistik itu merupakan distribusi sampling. Salah satu teorema yang cukup populer yakni teorema limit pusat, yakni jika kita punya statistik nih, nilainya X bar yang diambil dari populasi dengan min, mu, dan standar deviasi sigma, apabila n sampelnya itu mendekati tak hingga, maka nilai X bar tersebut memiliki distribusi normal dengan min, mu, dan standar deviasi sigma per akar n. Nah, apabila kita melakukan transformasi seperti pada formula berikut, maka konsekuensinya akan memiliki distribusi normal dengan min 0 dan standar deviasi 1. Transformasi ini itu kita namakan dengan yang namanya standardized. Jadi bentuk transformasi ini namanya standardized ya. Nah, beberapa teorema yang lain ya, kalau misalkan kita tidak mengetahui nih varians yang sesungguhnya, maka kita akan melakukan sebuah estimasi. Nah, estimasi varians untuk sampel kan teman-teman sudah belajar nih waktu SMA kemarin atau mungkin waktu materi-materi awal itu dinyatakan dalam S kuadrat, di mana pembedanya adalah di N-1 ini tadi. Nah, apabila kita melakukan transformasi seperti tadi ya, seperti di slide sebelumnya, maka konsekuensinya transformasi ini akan menghasilkan distribusi T dengan derajat bebas N-1 ya. Kemudian nilai S kuadrat ini tadi ya, apabila dibagi dengan sigma kuadrat dan dikalikan dengan N-1, maka memiliki distribusi G square dengan derajat bebas N-1. Seperti itu. Nah, kemudian apabila kita punya dua populasi nih, kita punya varian sampelnya S1 kuadrat dan varian sampelnya S2 kuadrat, apabila kita rasiokan, itu memiliki distribusi F. Ya. Seperti itu. Sudah paham ya terkait distribusi-distribusi sampling yang nantinya akan kita sering gunakan. Nah, dari pengenalan terkait distribusi tadi, kita ingin melakukan sebuah estimasi titik maupun interval. Nah, estimasi titik maupun interval ini merupakan rumpun dari estimasi parameter, di mana nantinya akan terbagi menjadi dua, yaitu untuk satu populasi, dan yang kedua terkait untuk dua populasi. Dan yang diukur ya, yang akan diestimasi sebenarnya juga sama, yakni tentang min, varians, dan proporsi. Nah, untuk estimasi titik, saya yakin teman-teman sudah cukup familiar ya dengan formulasi yang
ada di slide ya. Ini sedikit mereview tentang materi-materi kita mungkin waktu di SMA ya. Sama mungkin ketika kita belajar pada bagian pertama ya pada seri pengantar metode statistika. Kemudian kalau untuk yang dua populasi, intinya adalah fokus ke ini membandingkan antara populasi yang pertama dengan populasi yang kedua. Intinya seperti itu kalau untuk yang dua populasi ya. Nah, kita lanjutkan ke estimasi interval. Jadi estimasi interval ini ada kaitannya dengan tingkat kepercayaan kita terhadap hasil estimasi yang sudah kita hasilkan ya. Jadi misalkan gini, saya menghitung perkiraan rata-rata ujian nasional nilainya sebesar 39 misalkan rata-ratanya. Nah, namanya perkiraan itu pasti ada kemungkinan kesalahan. Nah, seberapa yakin nilai Anda ya, nilai yang sudah kita tentukan tadi 39 tadi ya, itu kita namakan dengan yang namanya tingkat kepercayaan. Jadi saya yakin dengan 95% nih hasil estimasi saya itu akurat. Nah, nilai 95% tadi atau tingkat kepercayaan 95% tadi itu bisa kita terjemahkan dalam sebuah probabilitas ya. Jadi kalau kita bicara estimasi titik tadi, ya itu tadi kan kasusnya ada untuk estimasi titik. Maka tingkat kepercayaan tadi yang nilainya 95% itu bisa kita konversi menjadi sebuah probabilitas. Di mana alfa tadi atau tingkat kesalahan itu kita tentukan tadi 5%. Nah, apabila kita maukan rumusan matematis ini tadi apabila kita jabarkan ya, maka kita memperoleh estimasi interval ya untuk karakteristik min ya itu senilai ini ya yang ini adalah bagian batas atas batas bawahnya ya. Jadi x bar min z alfa per 2, z ini menandakan sebuah distribusi normal standar ya, atau sebuah konstanta yang nantinya akan diacu ke tabel distribusi normal standar. Kemudian dikalikan dengan sigma per akar n. Jadi ini merupakan batas bawah, sedangkan yang ini merupakan batas atas. Jadi kalau misalkan tadi kita dapat estimasi titik 39, nah mungkin kita nanti akan dapat batas bawah 37 sama batas atasnya 40 misalnya seperti itu. Nah, itu merupakan penerapan ya untuk estimasi interval ya. Nah, nilai Z tadi ya kita nanti akan lihat di tabel distribusi normal standar. Contohnya seperti apa? Nah, daripada di gambar berikut nih sebelah kiri. Jadi, apabila kita punya kasus, misalkan ada petugas inspeksi di pabrik pembuatan tutup botol ya. Misalkan kita ambil nih, petugas tersebut mengambil sampel sebanyak 100 tutup botol. Kemudian dihitung nih rata-rata diameter tutup botolnya. Ketemunya 5 cm. Nah, perusahaan punya standar dong atau punya asumsi bahwa dari keseluruhan sistem sebenarnya itu standar deviasinya sebesar 0,2 cm. Maka untuk memperoleh tingkat kepercayaan tadi apakah benar ya dengan 95% itu benar, apakah betul 5 cm ya diameternya, kita akan membuat sebuah selang kepercayaan. Nah, dengan menggunakan formulasi yang tadi, maka kita memperoleh formulasi seperti berikut. Nah, Z itu tadi, Z ini merupakan sebuah konstanta yang nantinya akan kita cek ya. Kan alfa per 2-nya itu adalah 0,025. Maka kita akan melihat di tabel ini tadi ketemunya 1,96. Sehingga konstanta ini ya nilainya nantinya akan berubah menjadi 1,96. Sehingga untuk mendapatkan estimasi kepercayaan dengan tingkat kepercayaan 95%,
maka diperoleh nilainya sebesar 4,9608 sampai dengan 5,0392. Nah, manfaatnya apa sih dari estimasi untuk interval ini? Jadi misalkan nih sebuah pabrik punya standar ya, standar botol ya, ukuran tutup botol itu toleransinya cuma 5,1 sampai 4,9 sampai 5,1. Maka apabila kita punya eh, pengambilan sampel yang hasilnya seperti ini, maka proses tersebut sudah sesuai dengan standar dari perusahaan. Nah, fungsinya seperti itu, salah satu penerapannya. Nah, ini untuk kasus satu populasi di mana yang ingin kita cari adalah untuk karakteristik mean ya. Yang bagaimana untuk yang lain ya? Saya merangkum menjadi cheat sheet seperti gambar berikut ya. Jadi uh, untuk estimasi titik sebenarnya ada dua fokusan utama, yakni ketika variasinya diketahui atau variasinya tidak diketahui. Kalau variasinya diketahui, itu kita bisa menggunakan distribusi normal standar. Tapi kalau variasinya tidak diketahui, maka kita menggunakan distribusi T sebagai alternatifnya. Nah, kemudian di bagian distribusi T atau kasus untuk estimasi min-nya tadi, itu terbagi menjadi dua tipe. Yakni kalau variasinya sama sama tidak sama gitu ya. Kalau jadi formulasinya yang berubah gitu ya. Seperti itu. Sampai di sini sudah cukup paham ya. Jadi nanti di sini formulasi terkait untuk menyusun estimasi parameternya sudah saya sediakan cheat sheet-nya. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin berlatih ya, teman-teman mungkin punya buku nih misalkan kayak bukunya statistik untuk yang bahasa carya ataupun Walpole. Nah, teman-teman kita ketika membuka contoh-contoh soalnya bisa menggunakan formulasi yang sudah saya rangkumkan di sesi slide kali ini. Nah, seperti itu. Sampai di sini saya harap teman-teman sudah clear ya, atau sudah terdapat gambaran tentang materi estimasi parameter. Ya, terima kasih teman-teman sudah senantiasa menyaksikan materi saya yang ada di channel Statistik dan Online ID. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar channel ini bisa berkembang dan benar-benar menjadi pelopor democratizing statistics across Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.